Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinda Putri Dania, BP 1811022018 dari kelas 2B D4 akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, konsep dasar analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis ini menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis ini dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Analisis ini juga dapat mengatasi banyak isu lainnya seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang kedua yaitu konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Berikut adalah metode perhitungan titik impas. Yang pertama, pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumusnya untuk margin kontribusi yaitu penjualan bersih dikurang biaya variabel. Untuk rasio margin kontribusi per penjualan. Untuk mencari titik impas atau break-even point, rumusnya adalah sebagai berikut. Break-even point atau rupiah, biaya tetap per rasio margin kontribusi. Selanjutnya, break-even point per unit, yaitu biaya tetap per margin kontribusi per unit. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumus laba yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Nah, keterangannya yaitu Y di sini sebagai laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel per unit, dan A biaya tetap. Yang ketiga yaitu pendekatan grafik. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus sebagai berikut yaitu pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit, ditambah biaya tetap. Nah, berikut ini adalah analisis titik impas atau break-even point BEP dengan metode garis digambarkan dalam kurva sebagai berikut ini. Keterangannya yaitu pertama, sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Yang kedua, sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Nah, yang ketiga, impas adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, yang akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah sebelah kiri titik impas yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya.
Yang ketiga yaitu target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendapatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Jenis-jenis target laba. Yang pertama, target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Misalnya, perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Berapa unitkah barang yang harus dijual perusahaan A? Jika menggunakan laporan laba rugi, Y sama dengan 60.000, C 400, B 325, dan A 45.000. Rumusnya yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Y sebesar 60.000 dikurang 400 X unit dikurang 325X dikurang 45.000. Hasilnya 105 unit per 75X per unit. Hasilnya yaitu 1.400. Jika menggunakan persamaan BEP, kita hanya perlu menambahkan target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung mendapatkan jumlah unit. Rumusnya yaitu BEP per unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang harga variabel per unit. Unitnya sama dengan 45.000 ditambah 60.000 per 400 dikurang 325 sama dengan 105.000 dibagi 75. Hasilnya yaitu 1.400. Maka perusahaan A harus menjual 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar 60.000. Laporan laba rugi membuktikan hasil berikut. Penjualan 1.400 unit dikali 400 hasilnya 560.000 dikurangi biaya variabel 455.000 hasilnya margin kontribusi sebesar 105.000 dikurangi biaya tetap 45.000 diperoleh laba operasinya 60.000. Selanjutnya target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Misalnya, perusahaan A ingin mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga yang dikalikan dengan kuantitas. Dengan menggunakan laporan laba rugi diperoleh Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. 0,15 atau 400 unit sama dengan 400 unit dikurang 325 unit dikurang 45.000. 60 unit sama dengan 75 unit dikurang 45.000. 15 unit sama dengan 45.000. Unitnya yaitu sebesar 3.000. Maka perusahaan A harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Yang ketiga, target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan. Laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi sama dengan laba operasi 1 dikurang tarif pajak. Atau laba operasi sama dengan laba bersih per 1 dikurang tarif pajak. Misalnya perusahaan A ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara berikut. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi.
48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 atau laba operasinya. Laba operasinya sebesar 75.000. Dengan kata lain, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 75.000 untuk memperoleh laba bersih sebesar 48.750. Maka kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijualnya, yaitu BEP per unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. 45.000 ditambah 75.000 per 400 dikurang 325.000. Hasilnya 125.000 per 75.000. Hasilnya yaitu 1.600. Periksa jawaban ini dengan menyusun laporan laba rugi. Penjualan yaitu 1.600 unit dikali 400 hasilnya 640.000 dikurangi biaya variabel 520.000 sehingga diperoleh margin kontribusinya 120.000. Dikurangi dengan biaya tetap 45.000 diperoleh laba operasinya 75.000. Dikurangi PPh 35% sebesar 26.250 sehingga diperoleh laba bersihnya sebesar 48.750. Yang keempat yaitu grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba rugi dan garis volume penjualan. Garis laba rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan garis volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 saat break-even point. Dari grafik tersebut, kita bisa menarik beberapa garis yang menghubungkan antara kedua garis vertikal dan horizontal. Di beberapa tempat, misalnya pada volume yang dijual 8.000 unit, maka rugi yang akan diderita perusahaan adalah sebesar 200.000. Apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000 dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran yaitu 10.000 unit atau akan diperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi, setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya total atau 1 juta. Grafik volume dan laba akan bermanfaat untuk memantau perubahan-perubahan selama jangka pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu yang kelima, CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi, dalam situasi multiproduk pengoperasiannya tidak jauh berbeda. A. Titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki dua produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan, berikut titik impas untuk produk A. Unit impas produk A sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit. Hasilnya 30.000 per 75.000 didapatkan 400 unit. Berikut titik impas untuk produk B. Unit impas produk B sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit. 40.000 per 200 hasilnya 200 unit.
Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96.250. Berikut titik impasnya. Paket impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per paket 96.250 per 625, hasilnya 154 paket. Maka perusahaan Z harus menjual 462 produk A dan 308 produk B. B. Pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang diperlukan dalam proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan yaitu penjualan 1.120.000 dikurangi biaya variabel 870.000 diperoleh margin kontribusinya 250.000 dikurangi biaya tetap 96.250, laba operasinya yaitu 153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232 atau 250.000 per 1.120.000. Penjualan impas sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi 96.250 per 0,2232. Hasilnya 431.228. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas dan perubahan variabel pada CVP. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan dari analisis sensitivitas adalah menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang pertama, analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. B. Analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal. Yang pertama, harga. Kedua, keterlambatan pelaksanaan. Yang ketiga, kenaikan biaya. Yang keempat, ketidaktetapan dan perkiraan hasil atau produksi. Yang ketujuh adalah risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti, namun hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. A. Margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan.
Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengaman yang kecil. B. Pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi per laba. Penjualan produk A 1 juta, produk B 1 juta, dikurangi biaya variabel 500.000 dan 800.000, diperoleh margin kontribusinya sebesar 500.000 dan 200.000, dikurangi biaya tetap sebesar 375.000 dan 100.000, maka laba operasinya sebesar 125.000 dan 100.000. Harga jual per unitnya 100.000, 100 dan 100, beban variabel per unitnya 50 dan 50, margin kontribusi per unitnya 50-50. Maka tingkat pengungkit operasi produk A adalah 4 atau 500.000 per 125.000 dan tingkat pengungkit operasi produk B adalah 2 atau 200.000 per 100.000. Apa yang akan terjadi jika penjualan naik 40%? Maka penjualan produk A sebesar 1.400.000 dan 1.400.000 untuk produk B, dikurangi biaya variabel 700.000 dan 1.120.000, maka margin kontribusinya sebesar 700.000 dan 280.000. Dikurangi biaya tetap sebesar 375.000 dan 100.000, maka laba operasi produk A 325.000 dan produk B 180.000. Laba untuk produk A akan naik sebesar 200.000. Pada produk B, laba meningkat hanya 80.000. Produk A menghasilkan kenaikan yang lebih besar karena memiliki tingkat pengungkit operasi yang lebih tinggi. Maka dapat dilihat di sini pengaruh pengungkit operasi merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap risiko.